pertumbuhan ekonomi 2020 akan terkoreksi tajam. Mulai mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi. Untuk meminimalkan dampak sektor produksi manufaktur yang terkena disrupsi. Bagaimana COVID-19 mempengaruhi landscape perpajakan di Indonesia? COVID-19 berpengaruh besar terhadap seluruh sektor di Indonesia. Memang dalam menangani COVID-19 ini, tenaga medis menjadi garda terdepan. Namun, sinergitas antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat juga diperlukan. COVID-19 berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional. Angka dari BPS menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2020 menginjak angka 2,97%. Angka yang cukup jauh dari proyeksi Bank Indonesia yakni 4,4%. Hal ini disebabkan karena sektor konsumsi dan sektor produksi jadi sektor paling terdampak. Oleh karena itu, diperlukan stimulus untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Salah satunya adalah memberikan insentif perpajakan. Adanya pemberian insentif perpajakan ini tentu akan mengubah struktur penerimaan perpajakan kita. Penerimaan perpajakan akan berkurang seiring dengan naiknya belanja perpajakan atau tax expenditure. Namun, peningkatan tax expenditure sebagai bagian dari government expenditure nantinya akan menimbulkan multiplier effect yang dapat menyelamatkan perekonomian nasional. Fokus utama pemerintah adalah bagaimana menggunakan instrumen fiskal untuk membangun kembali optimisme perekonomian. Saat ini, pemerintah telah memberikan insentif dalam PMK 23 tahun 2020 yang terdiri atas PPh pasal 21 karyawan ditanggung pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pembebasan PPh pasal 2 impor. Yang ketiga, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Dan yang terakhir yaitu percepatan restitusi PPN bagi PKB resiko rendah. Fokus utama dari stimulus-stimulus tersebut adalah menjaga daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menjaga keberlangsungan produksi usaha-usaha sektor terdampak. Untuk menjawab pertanyaan kedua, ada beberapa kata yang harus diperhatikan, yaitu insentif, dapat, dan efektif. Salah satu karakter dari insentif adalah kebijakan yang mengurangi penerimaan negara namun diperbolehkan untuk keadaan tertentu. Sedangkan kata dapat di sini berarti sanggup atau bisa. Lalu efektif adalah berhasil guna. Mari kita lihat apakah PMK 23 tahun 2020 dapat diterapkan secara efektif di Indonesia saat pandemi. Seperti yang telah disampaikan bahwa corona menghancurkan ekonomi dunia termasuk Indonesia. Salah satu faktor pertumbuhan ekonomi adalah daya beli masyarakat. Langkah pemerintah yang tepat memberikan tambahan penghasilan berupa PPh 21 ditanggung pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat sehingga terjadi tax shifting menjadi PPN. Namun, insentif PPh 21 tepat ketika dimanfaatkan sektor formal, padahal dampak corona lebih banyak menyerang sektor informal. Melemahnya rupiah, dampak dari corona membuat para importir mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Padahal 91% impor Indonesia berupa barang modal. Dengan kondisi impor yang turun, langkah pemerintah memberikan insentif PPh 22 atas impor merupakan langkah yang tepat agar perusahaan tetap berproduksi di kala pandemi. Selaras dengan insentif sebelumnya, insentif PPh 25 diberikan agar perusahaan dapat menjaga arus kasnya, sehingga tetap beroperasi dan mencegah pemecatan karyawan. Angka ekspor yang turun juga diharapkan dapat terbantu dengan adanya insentif ini. Insentif terakhir terkait restitusi PPN. Tahun sebelumnya, restitusi PPN mencapai 32 triliun dengan kondisi realisasi PPN dalam negeri meningkat. Pemberian insentif ini guna menjaga likuiditas perusahaan dan arus kas dengan harapan adanya PPN tambahan dari PPN dalam negeri. Menjawab pertanyaan, apakah pemerintah dapat? Tentu dapat. Namun untuk efektivitas, mari kita pantau bersama. Menurut Dirjen Pajak, Bapak Suryo Utomo, kondisi per 21 April 2020, total 20.018 perusahaan mendaftar dan 4.634 diantaranya ditolak. Permohonan didominasi atas insentif PPh pasal 21. PPh 21 ditanggung pemerintah diberikan pada pegawai wajib pajak yang bekerja pada pemberi kerja yang sektor usahanya terdaftar dalam KUU Laporan A PMK 23 2020 dan atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT. Kemudian wajib pajak memiliki NPWP serta memperoleh penghasilan bruto dalam masa pajak tersebut jika disetahunkan tidak lebih dari 200 juta bersifat tetap dan teratur. Wajib pajak menyampaikan pemberitahuan pada DJP melalui DJP online melalui pemberi kerja. Dalam hal tidak dipenuhi syarat tersebut, wajib pajak dapat mengajukan kembali dengan menyesuaikan KLU melalui perubahan
data ataupun pembetulan atau pelaporan SPT 2016. Dalam hal wajib pajak memenuhi persyaratan, maka wajib pajak dapat memanfaatkan insentif serta harus menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif, yaitu yang harus dilaporkan pada tanggal 20 Juli 2020 dan atau tanggal 20 Oktober 2020. Fasilitas pembebasan PPh 22 impor dinikmati oleh wajib pajak yang sektor KLU-nya sesuai dengan lampiran F PMK 23 PMK 3 2020 dan atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT. Melakukan pemberitahuan kepada DJP melalui DJP online dalam hal tidak memenuhi, wajib pajak dapat mengajukan kembali. Dalam hal memenuhi, maka permohonan wajib pajak akan ditindaklanjuti dengan penerbitan SKB. Pada saat impor, DJBC akan melakukan cross check terhadap status SKB PPh 22 impor wajib pajak, sementara dari wajib pajak harus menyampaikan realisasi pemanfaatan insentif. Fasilitas pengurangan PPh 25 didapatkan oleh wajib pajak yang memenuhi sektor KLU lampiran F PMK 23 PMK 3 2020 dan atau telah ditetapkan sebagai perusahaan KIT yang menyampaikan pemberitahuan kepada DJP melalui DJP online. Dalam hal wajib pajak memenuhi persyaratan, maka wajib pajak dapat memanfaatkan insentif pengurangan 30% dari penetapan semula dan wajib pajak wajib menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif secara berkala. Berdasarkan permohonan ini dikategorikan sebagai PKP beresiko rendah yang KLU-nya sesuai dengan PMK 23 PMK 3 2020 dan atau telah ditetapkan perusahaan KIT. Jumlah lebih bayarnya maksimal 5 miliar rupiah untuk masa dari masa April sampai dengan September 2020. Diajukan paling lambat 30 Oktober 2020 melalui pelaporan SPT masa PPN. Kemudian DJP akan melakukan penelitian dalam hal memenuhi ketentuan akan terbit SKP PKP 1 bulan setelah diterima permohonan. Dari pemberian insentif ini akan menyebabkan shortfall pada penerimaan negara pada 6 bulan pemberlakuan insentif, yaitu dari April sampai dengan September. Namun insentif ini merupakan bagian dari belanja pemerintah yang akan membuat efek multiplier pada daya beli ekonomi maupun dari stabilitas ekonomi. Dari daya beli meningkat, maka PPN konsumsi juga akan meningkat. Kalau stabilitas ekonomi meningkat, diharapkan akan menopang PPh terutang tahun 2020. Sementara dari itu, untuk kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat seiring dengan insentif ini. Masyarakat wajib pajak itu terdaftar, melaporkan SPT tahun 2018-nya, kemudian menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk pemanfaatan insentif, dan wajib pajak wajib melaporkan realisasi pemanfaatan insentifnya. Harapan kedepannya, angka PHK akan ditekan, kemudian investasi juga akan lebih stabil, kemudian perbaikan pada posisi neraca perdagangan yang juga akan menguatkan posisi nilai tukar rupiah sehingga stabilitas ekonomi juga dapat terjamin. Menurut kami, atas PMK 23 tahun 2020 adalah pemberian insentif yang efektif harus dibersamai dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum terhadap kebijakan pemberian insentif agar insentif tidak disalahgunakan. Basis penerima insentif harus diperluas karena pada kenyataannya di lapangan banyak sektor yang belum tercover dalam sektor yang mendapat insentif sesuai PMK ini. Salah satunya contohnya sektor informal, UMKM yang cukup terpuruk akibat pandemi belum mendapat insentif. Solusi selanjutnya yang bisa kami tawarkan adalah menguatkan usaha tujuan ekspor seperti pengusaha dalam kawasan berikat atau pengusaha berstatus KIT dengan memberikan insentif demi kelancaran arus bahan baku dan arus bahan modal. Sekian dari kami, semoga Indonesia lekas pulih. Terima kasih.